Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat dikasih Tuhan, Thomas satu kali dia tidak begitu saja percaya ketika mendapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu yang terjadi kemudian apa? Thomas sampai membuat semacam tantangan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku itu, ya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu Tuhan Yesus satu hari menampakkan diri kepada Thomas dan ia berkata kepada Thomas, "Sekarang taruh jarimu di sini, ya, di bekas paku itu, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku." Nah, artinya apa? Tuhan Yesus menampakkan diri dan menunjukkan kepada Thomas bukti bahwa dia yang dulu disalibkan dan mati itu sudah bangkit dan hidup kembali. Yang terbukti dengan tanda-tanda bekas, ya, penganiayaan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Engkau melihat, maka engkau percaya. Nah, ini loh, seringkali kita kan juga gitu ya. Setelah melihat, baru percaya. Itulah Thomas. Ya, sampai Tuhan berkata, setelah itu jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia menyadari akan kesalahannya. Ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan yang lebih lagi. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tetapi perhatikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman bukan berdasarkan apa yang dilihat. Iman justru timbul karena pendengaran. Nah, jadi kita tidak harus melihat dulu baru percaya. Tetapi apa yang kita dengar yaitu firman-Nya. Biarlah itu yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Jangan nunggu bukti dulu baru percaya.
Percayalah, Tuhan akan menyatakan bukti itu. Ya, ada istilah orang bijak bilang gini, jangan melihat dulu baru percaya, tapi percayalah maka kamu akan melihat. Nah itu loh, iman itu demikian. Dan Thomas mendapat teguran yang luar biasa dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Demikian juga dengan kita. Saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, ya, karena dia sudah naik ke surga. Tetapi kita percaya Yesus datang ke dunia, pernah disalibkan, mati, bangkit kembali dan naik ke surga. Ya, dan apa yang dikatakannya selama di dunia tertulis dalam kitab suci. Kita percaya, jangan nunggu melihat dia baru percaya. Percaya saja apa yang dikatakan kitab suci itu kebenaran. Nah, dengan demikian, maka ayat ini yang berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, berlaku untuk saudara dan saya. Kita nggak usah menunggu melihat Tuhan dulu baru percaya. Percayalah ya apa yang dia katakan itu kebenaran. Termasuk janji-janji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan nunggu janjinya terbukti nyata di depan mata kita, baru kita percaya. Itu seperti iman Thomas. Ya, tetapi percayalah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu kebenaran. Ketika engkau mempercayai, engkau mengimani, maka engkau akan melihat kebenaran itu menjadi nyata dalam hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, iman bukan dari apa yang kita lihat, bukan sesuatu yang di depan mata kita, tetapi iman bicara tentang apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang kita dengar dari Tuhan. Karena itu jaga hati kita, ya. Jangan sampai kita tidak percaya sebelum melihat dulu, tetapi percayalah engkau akan melihat apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, belajar dari seorang Thomas, ya, yang akhirnya dia merasakan ditegur Tuhan luar biasa. Ya, tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus itu baik dan benar adanya. Firman Tuhan benar adanya. Nah, itulah yang kita pegang. Ya, karena kebenaran yang dari Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Apa yang kita dengar, itulah yang akan menumbuhkan iman kita. Jadi, percayalah dengan apa yang kau dengar dari Tuhan. Dan jangan nunggu setelah kau melihat baru percaya. Seperti yang dialami Thomas. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami belum mendapat pelajaran berharga dari seorang Thomas. Tuhan menegur, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kami tidak melihat langsung Engkau karena kami beda masa dengan ketika Engkau datang ke dunia. Tapi kami percaya Engkau datang ke dunia menjadi Mesias dan Juru Selamat bagi kami. Dan itulah yang Engkau kenan ya Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami percaya kepada Tuhan. Bukan dari apa yang kami lihat. Tetapi apa yang kami dengar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Dari apa yang kami dengar. Yaitu firman Tuhan. Menyerahkan Tuhan hari ini. Hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami. Aktivitas kami. Tuhan menolong dan menyertai kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.